Salam. Pada malam hari ini kita kembali bertemu melalui renungan malam dan lagu pujian. Tapi sebelumnya mari kita buka di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kami mengucap syukur dan sukacita atas penyertaan Tuhan sehingga kami dapat dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu dan lagu pujian. Kiranya Tuhanlah yang membuka hati dan pikiran kami, agar firman-Mu itu dapat kami renungkan dan terima kami di dalam hati kami, sehingga kami bertumbuh di dalam iman kami masing-masing. Ajari hamba-Mu ya Tuhan, dalam menyampaikan firman-Mu ini. Tuhanlah yang membimbing saya dari awal hingga akhir renungan ini. Ampuni dosa kami ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Di pardalanan Yesus di ngoluku, holong ni tangani manogua, nang di ngoluku hodo sombaoku, tungso nang mardalan rapona, hubo todo takas panoguonmu, diiringi ring hodola kaki, sahat rodi ujung ni pardalaku, togu maaf jonok tulang bumi. Yang menjadi renungan kita malam ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 40 ayat 27 sampai dengan ayat 31. Demikian firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Takkan kau tahu dan tidak kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Yang menjadi pokok renungan kita malam ini adalah Allah kekuatan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, pergumulan adalah salah satu sisi kehidupan manusia, di mana ada beban hidup yang berat, perasaan
tidak mampu. Bahkan bayangan-bayangan yang buruk bisa saja terjadi dalam diri kita. Hal yang lebih ekstrim lagi, kita bisa saja berpikiran buruk tentang Tuhan, yang menganggap Tuhan tidak adil, Tuhan tidak tahu, Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak peduli akan hidup kita. Dengan renungan firman ini, Tuhan hendak menguatkan kita supaya kita jauh lebih mengenal Tuhan lebih baik lagi. Sehingga ketika beban hidup terasa begitu berat, tidak tahu untuk bersikap yang benar sebagai orang yang beriman kepada Tuhan. Dalam nats ini, firman Tuhan menyapa kita di tengah penderitaan, apalagi dengan adanya pandemi COVID-19. Pada pasal 40 ayat 1 firman Tuhan berkata, Hiburkanlah umatku. Yang mau dikatakan di sini adalah bukan artinya Tuhan tidak memperdulikan kita. Bukan artinya Tuhan kalah atau tidak berdaya menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan mau sadarkan kita sebagai umatnya bahwa untuk kita dikasih pelajaran sangat berharga untuk kita sebagai umatnya. Agar kita sadar dan kembali melihat dan mencari dan memandang Tuhan. Sekarang Tuhan tidak lagi menyuarakan berita penghukuman bagi kita, tetapi kabar baik, yaitu berita keselamatan yang akan Tuhan datangkan untuk kita. Artinya semua bisa terjadi, bahkan Tuhan dapat memakai kita yang tidak mengenal Tuhan menjalankan kehendaknya. Karena untuk itu hidup kita dan kehidupan dunia ini akan di bawah kendali Tuhan. Saudaraku, mari kita melihat renungan ini. Apa yang hendak kita terima dari kebenaran firman ini? Pertama adalah berpikirlah positif tentang Tuhan. Kita tidak boleh mempersalahkan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Tidak boleh mengeluh bahwa penderitaan itu layak untuk kita terima karena kita merasa benar di hadapan Tuhan. Ingatlah, saya dan saudaraku, keterbatasan pikiran kita tidak akan dapat memahami jalan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Yesaya 55 ayat 8. Kesusahan bisa terjadi karena kecerobohan kita. Karena hati kita yang keras menerima nasihat firman Tuhan. Namun, Tuhan juga bisa mengizinkan pergumulan dan persoalan berat terjadi. Sehingga kita dapat melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Namun hal yang harus kita yakini, bahwa Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pertolongan Tuhan tidak akan datang terlambat. Yang harus kita yakini, bahwa Tuhan berdaulat dan berkuasa atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Kedua, banyaknya berkat yang telah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Saat kita dilanda pergumulan,
sering kita terlalu fokus dengan apa yang sedang terjadi, sehingga kita melupakan apa yang sudah pernah terjadi, apa yang sudah pernah Tuhan perbuat, apa yang Tuhan telah firmankan untuk menguatkan kita. Kekhawatiran dan ketakutan kita membuat kita semakin kerdil, dan masalah itu menjadi besar yang begitu menakutkan, sampai-sampai kita seolah-olah melupakan Tuhan jauh lebih besar dari masalah yang sedang kita hadapi. Itulah sebabnya firman Tuhan mengingatkan kita. Tidakkah kau tahu? Tidakkah kau dengar? Tuhan adalah Allah yang kekal yang menciptakan bumi. Kita harus hidup. Tidak boleh melupakan Tuhan. Karena Tuhan yang selama ini tetap setia untuk memberkati kehidupan kita sebagai umatnya yang percaya. Kita harus percaya jika selama ini Tuhan senantiasa memberkati kita, maka ketika pergumulan hidup terjadi, Tuhan pun akan tetap memberkati kita. Maka ketika pergumulan itu datang, kita diajak untuk merenungkan dan mengingat kembali segala kebaikan yang telah Tuhan perbuat dalam hidup kita. Yang ketiga, Tuhan adalah kekuatan. Tuhan berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Artinya, orang muda yang dikenal dengan kekuatannya pun ada batasnya, maupun taruna yang dikenal dengan kekekaran dan kelincahannya tetap bisa saja tersandung. Jika kita menghadapi pergumulan hidup hanya mengandalkan kekuatan kita, maka kita akan lelah dan dapat tersandung jatuh. Tidak semua hal dapat dibeli dengan uang, jabatan, mengandalkan pikiran dan kemampuan. Uang tidak akan menjamin kita dapat terhindar dari masalah. Sekali lagi, uang tidak dapat menghindarkan kita terhindar dari masalah. Uang tidak dapat menjamin dapat memberi penyelesaian dalam pergumulan hidup kita. Seperti umat Israel di pembuangan. Mereka tidak memiliki apa-apa seakan lepas dari pergumulan hidup di pembuangan adalah kemustahilan. Namun firman Tuhan berkata lain, sebab Tuhanlah yang mengandalkan hidup kita. Pengharapan untuk dapat lepas dari pergumulan hidup ada pada Tuhan, bukan pada kekuatan dan kemampuan pribadi kita. Ayat 39 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Hal ini menunjukkan bahwa Tuhan yang menguatkan kita menghadapi pergumulan hidup kita. Dan Tuhan juga yang akan memberi kelepasan bagi kita dari berbagai pergumulan hidup. Orang yang menanti-nantikan Tuhan artinya adalah orang yang selalu berharap kepada Tuhan akan dimampukan menjalani pergumulannya. Sebab kita tahu bahwa kesudahan dari pergumulan kita adalah kebaikan yang sudah dirancangkan
oleh Tuhan. Mari kita berdoa dengan pengharapan iman kita kepada Tuhan adalah daya untuk kita diberi daya tahan rohani yang selalu membuat kita kuat. Seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita senantiasa dikuatkan bahwa di balik badai yang kita hadapi saat ini akan selalu ada pelangi. Badai pasti akan berlalu. Di balik pergumulan dan berbagai persoalan yang kita hadapi, ada berkat Tuhan yang sudah menanti kita. Maka, marilah kita menghadapi pergumulan hidup dengan pengharapan kepada Tuhan, bukan dengan kekhawatiran. Karena Tuhan mengatakan, Allah adalah kekuatanku. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Tuhan telah memberikan kami kekuatan dan pengharapan yang kuat. Karena Tuhan berkata, Allah adalah kekuatan kami, kekuatanku. Ya Tuhan, sebentar kami akan istirahat malam ini. Kiranya Tuhanlah yang selalu melindungi kami. Bangunkan kami besok pagi Tuhan di dalam keadaan sehat dan sukacita. Ampuni segala dosa kami. Terima kasih atas berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu sampai dengan selama-lamanya. Amin.